Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jatmiko Yogo Priyatno, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Baiklah, kami dari kelompok 3 MSDM Sektor Publik, Administrasi Publik Universitas Bengkulu. Kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Gading Kencana, NPM D1D020074, selaku moderator kelompok 3 yang akan memimpin diskusi materi kami pada video kali ini. Adapun ketua dari kelompok 3 yaitu Amelia Oksajayani dan anggota lainnya Andrian Febriansyah, Rauda Razita, Rahmat Hidayat, dan Syakila Yuda. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada materi di video kali ini. Kepada para anggota kelompok 3, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok masalah menjadi bagian, komponen atau tidak yakin, serta kemungkinan keterkaitan fungsi. Sedangkan jabatan adalah daftar atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis jabatan adalah penyelidik yang sistematis tentang isi pekerjaan, lingkungan fisik yang melingkupi pekerjaan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab jabatan atau pekerja. Friends 1186. Manfaat analisis jabatan. Beberapa kegiatan organisasi akan berjalan dengan baik hasilnya apabila berlandaskan pada analisis jabatan. Menurut Niti Semito 1992, manfaat analisis jabatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, landasan untuk melaksanakan mutasi. Terdiri atas A. Kemampuan sistem. Landasan ilmiah, objektif, dan meningkatkan kinerja karyawan. B. Senioritas sistem. Landasan atas usia, pengalaman kerja, dan masa kerja. C. Memanjakan. Landasan atas kekeluargaan. 2. Landasan untuk melaksanakan promosi. Bertujuan untuk karyawan lebih kreatif dalam membeli dalam jabatan tersebut. 3. Landasan untuk melaksanakan pelatihan atau training. 4. Landasan untuk melaksanakan kompensasi. 5. Landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja. 6. Landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan analisis jabatan. Pertama, tujuan analisis jabatan atau pekerjaan keterangan adalah untuk mengidentifikasi pekerjaan, bidang pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan bertanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, ada penyusunan pekerjaan. Adalah penyusunan pekerjaan ke dalam kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga, ada evaluasi pekerjaan, yaitu suatu prosedur mengklasifikasi pekerjaan yang berdasarkan atas kegunaan masing-masingnya. Yang keempat, ada restrukturisasi desain pekerjaan, meliputi usaha untuk mengalokasikan kegiatan pekerjaan. Yang kelima, ada persyaratan personil, yaitu yang merupakan persyaratan dan spesifikasi. Yang keenam, ada penilaian kinerja yang bersifat sistematik yang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pekerjaannya. Yang tujuh, pelatihan pekerjaan, yaitu pelatihan yang ditunjukkan kepada pekerja. 8. Mobilitas pekerjaan, yaitu dinamakan dinamika keluar masuknya seorang dalam posisi dan dalam pekerjaannya. 9. Efektivitas. Ini menyangkut penggabungan proses kerja yang optimal dan desain keamanan dari peralatan dan fasilitas. 10. Pengamanan atau keamanan, fokus mengidentifikasikan dan peniadaan perilaku kerja. 11. Perencanaan SDM atau manusia sumber perencanaan. Terakhir, ada hukum, yaitu aturan dan ketentuan lain yang baik dengan organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sasaran analisis jabatan. Yang pertama adalah dapat nilai pekerjaan yang memungkinkan untuk pemeliharaan hak pembayaran eksternal dan internal. Yang kedua, memastikan perusahaan untuk tidak melanggar ketetapan upah. Yang ketiga, membantu supervisor dan pekerja dalam mendefinisikan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang keempat, menyediakan
justifikasi untuk eksistensi pekerjaan dan di mana organisasi dalam kondisi fit hingga kondisi istirahat. Yang kelima, menentukan kebutuhan rekrutmen dan informasi yang memungkinkan untuk membuat keputusan pekerjaan. Yang keenam, sebagai dasar untuk memantapkan program dan pola pengembangan karir bagi karyawan. Yang ketujuh, sebagai cara untuk menyampaikan pada pekerja potensi apa saja yang diharapkan dari mereka, kondisi secara umum, dan tipe individu yang bagaimana dapat memuaskan pekerjaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian jabatan. Uraian jabatan adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terperinci dari suatu jabat, termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawabnya. Atau dengan kata lain, uraian jabatan menjelaskan mengenai apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, dan secara ringkas bagaimana mengerjakannya. Penulisannya dapat dalam format yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi. Secara umum, dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, ringkasan umum, yang ketiga, tugas dan tanggung jawab yang terpenting, yang keempat, spesifikasi jabatan, dan yang terakhir, disclaimer dan approval. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi atau persyaratan jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan tertentu agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan kepadanya dengan baik. Adapun beberapa hal yang umumnya dimasukkan ke dalam spesifikasi jabatan adalah 1. Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. 2. Persyaratan pengetahuan dan keterampilan. 3. Persyaratan fisik dan mental. 4. Persyaratan umur dan jenis kelamin. Kegunaan analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi diantaranya. 1. Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. 2. Sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. 3. Sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. 4. Sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan. 5. Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. 6. Untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. 7. Sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Standar kinerja pekerjaan. Standar kinerja pekerjaan atau performance standar dapat diartikan sebagai menetapkan tingkatan kinerja pekerjaan yang diharapkan dari pekerjaan dan kriteria mengukur keberhasilan pekerjaan. Standar kinerja pekerjaan membuat eksplisit kuantitas dan kualitas kinerja untuk karyawan yang diharapkan dalam tugas mendasar yang ditetapkan sebelumnya dalam deskripsi pekerjaan. Standar kinerja pekerjaan ini biasanya berupa pernyataan yang mengenai kinerja yang dianggap dapat diterima dan dapat dicapai atas sebuah pekerjaan tertentu. Adapun beberapa persyaratan yang harus diperlukan dalam standar kinerja pekerjaan, diantaranya adalah 1. Standar kinerja perlu relevan dengan individu dan organisasi. 2. Standar kinerja perlu stabil dan handal. 3. Standar kinerja harus membedakan antara pelaksanaan pekerjaan yang baik, sedang, dan buruk. 4. Standar kinerja harus dijabarkan dalam angka. 5. Standar kinerja harus mudah diukur. 6. Standar kinerja harus dipahami oleh karyawan dan penyedia. 7. Standar kinerja harus memberikan interpretasi yang tidak biasa. Standar kinerja pekerjaan ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, menjadi tujuan atau sasaran upaya karyawan. Jikalau standar sudah dipenuhi, maka karyawan harus merasakan adanya pencapaian dan penyelesaian. 2. Standar kinerja pekerjaan ini merupakan kriteria pengukuran keberhasilan suatu pekerjaan. Tidak adanya standar, tidak ada sistem kendali yang dapat mengevaluasi kinerja karyawan. Beberapa di antaranya adalah menjadi disfungsional. Contoh, standar yang tertulis di perusahaan Jepang adalah yaitu seorang karyawan mesti bekerja luar biasa lamanya setiap hari guna membuktikan loyalitasnya untuk pihak perusahaan. Karosi atau kematian yang diakibatkan kelebihan kerja menjadi konsekuensi yang harus ditanggung karyawan.